Shalom saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara hari ini ikuti ibadah. Buat jemaat yang online di rumah, biarlah kita mulai renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Yang di rumah mari kita bersatu, kita berdoa masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih anugerah, untuk kasih rahmat-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, bersekutu dengan Engkau. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tiba waktunya Bapa, kami mau mendengar sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Kami minta urapan-Mu turun. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman Tuhan itulah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan akan membawa sebuah pengharapan bagi setiap kami. Kami ingin, kami perlu, kami butuh, kami rindu Tuhan. Engkau sebagai gembala kami yang menuntun, memimpin kami. Engkau lewat firman-Mu berikan kami kekuatan ilahi sampai kami boleh mencapai puncak-puncak kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar mau sambut firman-Mu dengan hati. Tuhan, baca hati kami dengan urapan-Mu. Biarlah benih kebenaran firman ini bersemi, boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengambil sebuah topik, yaitu menaklukkan raksasa. Conquer the giant, menaklukkan raksasa. Saudara lihat sebuah raksasa, kita namanya lihat raksasa itu pasti kuat, pasti punya kuasa. Tapi kita akan belajar kuasa apapun juga Tuhan kita El Shaddai. Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman Tuhan di Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 40. Saudara buka firman Tuhan di rumah, buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca sama-sama Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Saudara-saudara, sejenak saya akan bacakan buat saudara dikasih Tuhan. Ayat 35, Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Bapak Ibu sekalian, apapun juga kita tahu kejadian cerita ini ada di Danau Galilea, di mana murid-muridnya semuanya itu adalah orang-orang bekas nelayan. Mereka tahu dengan pengalaman mereka, mereka bisa tanggulangi, mereka bisa hadapin semua apapun yang mereka hadapin ketika mereka sedang memancing ikan sebagai nelayan. Tetapi kali ini taufan yang mengamuk, ombak yang menderu bukan biasa-biasanya. Ini mengancam atas kehidupan dan kematian. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah film, kita akan lihat sama-sama film ini sejenak saja, hanya 2 menit. Silakan saudara. Mungkin bisa di zoom sedikit. Ini adalah cerita sebuah kisah sepotong. Ini ketika murid-murid bersama Yesus ada di perahu. Angin
sedang kencangnya menerpa perahu kehidupan. Demikian air ombak juga masuk ke dalam kapal. Ini sejenak air langsung teduh, ombak langsung mereda, angin langsung teduh. Nah, Yesus berbalik kepada murid-muridnya. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Oke, saudara, ini sebuah cuplikan di mana kejadiannya itu sungguh amat mencekam. Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan, peace, be still. Diam, tenanglah. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, ada dua perkataan keluar dari mulut bibir Tuhan. Diam dan tenanglah. Hari ini dunia kita saat ini sedang menderu. Kita juga mengalami goncangan. Banyak isu-isu, banyak berita-berita yang menggoncangkan. Banyak orang percaya. Saudari kasih Tuhan, Tuhan katakan, diamlah. Apa maknanya diam? Diam adalah hari-hari ini kita boleh ketakutan. Ketakutan itu adalah manusiawi, saudara. Tetapi sekali-kali apapun beritanya, jangan kita ucapkan berkali-kali. Katakan kita takut, kita takut. Oh, terjadi ini, di sana, di sini. Ada kematian, ada hamba Tuhan dipanggil pulang, ada ini, terus kita perkatakan. Yesus katakan, diamlah. Saudara, hanya boleh diam. Apa yang tidak boleh kita perkatakan, Tuhan Yesus katakan diam. Semua kita jangan menebarkan dengan kata-kata kita hal-hal yang menakutkan. Diam dalam bahasa Inggris bagus sekali. Dia katakan peace. Peace itu damai. Damailah jiwaku. Jangan sampai kita terguncang oleh apapun hari ini. Bila kita diam di dalam kasih Tuhan. Roma 12 ayat kedua dikatakan, dunia boleh dengan segala keadaannya, boleh berubah, boleh tergoncang. Roma 12 ayat 2 bisa keluar nih. Jadi saudari kasih Tuhan, Roma 12 ayat 2 udah bisa ya, udah gak usah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Inggris bagus, and be not conform. Jangan sesuaikan dirimu dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan jadi bunglon. Dunia ini lagi kacau, lagi warnanya jadi hitam, jadi kelabu. Jangan kita ikut menjadi hitam, menjadi kelabu. Jadilah berbeda, karena Tuhan sudah memperbarui budi kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita oleh firman, oleh pengharapan, oleh kuasa kasih Tuhan. Jadilah kita menjadi seorang yang membawa damai, membawa ketenangan, bahwa di dalam Yesus segala sesuatu Tuhan bisa menaklukkan, bisa meneduhkan. Kedua, Yesus katakan tenang. Jiwa kita harus tenang. Saudara, jiwa kita jangan gundah gulana, bingung, tergoncang oleh apapun juga. Pada Markus 4:38 katakan, waktu itu Yesus katakan, Yesus sedang tidur. Sebelum dia katakan tenang dan damai, diam dan tenang, dia sedang tidur.
tidur pulas. Bagaimana orang tidurnya pulas? Goncangan perahunya luar biasa, saudara. Masih tidur tenang. Itu namanya tenang, jiwa yang tenang. Kita tahu ya, itu beda, itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara saya mau jiwa kita tenang, mari masuk di dalam Tuhan. Biar kita ada di dalam Tuhan dan hadirat Tuhan ada di dalam kita. Sebagaimana pujian kita naikkan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Bukan hanya dekat. Tuhan katakan, aku ada di dalam engkau. Lebih dekat daripada baju yang engkau kenakan. Tuhan Allah Immanuel menyertai engkau dan saya. Yesus tidur pulas, terlelap, sampai murid membangunkan dia. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus Tuhan yang maha kuasa, maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi. Dan apa yang akan next, apa yang akan terjadi akan datang. Dia tahu. Karena dia menguasai apa yang belum terjadi. Ada di dalam tangan genggamannya. Saudara, hari ini dunia lagi bergoncang. Orang-orang percaya bergoncang. Banyak orang percaya kepada Tuhan sedang syok. Karena ayah tercinta, suami tercinta, mama tercinta dipanggil pulang oleh karena goncangan COVID-19, virus corona. Kita bertanya mengapa, kenapa? Tuhan tahu apa yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah kita belajar bahwa ketika murid-murid membangunkan Yesus, hal yang satu yang rahasianya, murid-murid tahu bahwa mereka dalam ketidakberdayaan. Dengan pengalaman, skill, keterampilan mereka di tengah-tengah air, ombak yang menderu, mereka sudah alami. Tapi kali ini mereka menyerah. Mereka sudah tidak ada pengharapan. Mereka tahu mereka sedang menghadapi hidup maupun mati. Saudara, hari-hari ini sama. Kita dihadapkan dengan virus yang mematikan. Ketika dokter menyerah, dokter katakan sampai hari ini belum tepatnya adanya obat untuk mengobati, menyembuhkan virus ini. Tapi ketahuilah, ketika engkau dan saya, para dokter, angkat tangan, kita membangunkan kasih Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan, maka Dia turun tangan. Dia akan berkata, diamlah dan tenang. Maka semua itu akan kembali kepada teduh kembali. Yakobus 1 ayat 8. Saudara bisa buka firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 8. Biarlah kita punya sebuah iman pengharapan hanya kepada Dia. Ketika kita membangunkan Tuhan, kita meminta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, hati kita jangan bimbang, iman kita jangan bergoyah. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mau jiwanya tenang, maka satu hal, hatinya harus terfokus kepada Tuhan. Kalau hatimu terfokus kepada Tuhan, maka jiwa kita dijamin akan tenang. Kalau hati kita juga ke Tuhan, juga ke dunia, juga kepada berita-berita, maka jiwa kita tidak akan tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Bagaimana saudara dan saya bisa berdoa dengan tenang? 1 Petrus 4 ayat 7. Saudara siapkan firman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai kehidupan kita. Yang dikuasai apa? Pikiran dan hati kita. Kuasai.
tertuju mata hati kita kepada Tuhan. Kuasai dan jadi tenang. Tenang bagaimana? Kalau kita tidak mendua hati, hati kita tertuju kepada Dia, maka kita bisa berdoa. Saudara dikasih Tuhan, kita belajar lebih lanjut lagi, saudara. Apa itu menjadi raksasa dalam kehidupan kita? Sebelum saya ke tempat ini, saudara dikasih Tuhan, saya kembali lagi di ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, Yesus katakan kepada kita hari ini, jangan saudara saya menjadi takut kepada apapun yang menerpa hidup kita. Takut itu apa, saudara? Takut itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman. Roh ketakutan itu bisa membunuh seseorang. Saudara tahu dulu ceritanya Nabi Elia. Dia boleh mengalahkan dan sudah mengalahkan Nabi Baal, 500 Nabi. Luar biasa. Tapi dengan satu perkataan, ancaman dari Ratu Isabel. Isabel ini mengancam untuk membunuh dia. Hanya satu perkataan dari orang yang berkuasa waktu itu. Dia ketakutan. Sampai-sampai dia minta mati di hadapan Tuhan. Bayangin saudara, berita, informasi yang membuat imanmu dan imanku bisa kecil. Kalau iman dan imanmu dan imanku jadi kecil, maka kekuatan kita akan jadi kecil. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita jangan sampai ada roh ketakutan itu hinggap dalam hidup kita. Ketika kita dengar berita, kita dengar apa, kita katakan, aku adalah biji mata Tuhan. Aku hidupku berharga, hidupku sudah ditebus oleh kuasa darah anak domba. Oleh sebab itu, apapun kalau bukan sepengetahuan seizin Tuhan, sehelai rambut pun Tuhan tidak akan izinkan jatuh. Kalau itu pun aku harus mengalami, maka semua itu atas kehendak Tuhan. Aku berserah total dalam hidupku kepada Tuhan. Kita bisa nyanyi, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serahkanlah hidup kita sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita di dalam tangan kasih Tuhan. Kedua, saudara, Tuhan katakan jangan takut. Dan mengapa engkau tidak percaya? Percaya itu bicara tentang iman. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, percaya itu adalah berbicara bersandar, rely on, bersandar hidup kita kepada siapa kita percayain. Anak-anak punya kepercayaan kepada orang tua. Ketika anak-anak kecil diangkat orang tua, dia lempar ke udara, anak itu ketawa, cekak, wah seneng. Karena anak itu percaya orang tua tidak akan ketika lempar itu pasti menantangnya. Tidak mungkin membiarkan anak itu jatuh tergeletak, bahkan tercedera. Karena dia menyerahkan hidupnya dalam sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa ayah dan ibunya itu tetap menggenggam hidupnya, menggenggam dia. Saudara, dalam kepercayaan itu bicara tentang berserah, berserah total, berserah penuh. Hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Orang yang bisa hidup bersandar kepada Tuhan dikatakan orang yang berbahagia. Saudara di rumah buka Yeremia 17 ayat ke-7 dan ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan ke-8. Kita akan baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, sekalipun tahun kering, keresang, sekalipun ada bencana kekeringan, ada bencana virus, ada bencana apapun juga, tetaplah saudara
bersandar kepada kekuatannya, bersandar kepada kuasa kasih-Nya, bersandar kepada perlindungannya yang sempurna. Ibrani 11 ayat 1. Di situ ajarkan kita mengenai tentang iman. Orang yang bisa percaya adalah orang yang beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara harapkan apa hari ini? Pemulihan, kesembuhan? Berharaplah kepada Tuhan dan mengimani, meyakini apa yang saudara saya belum lihat. Kita percaya ketika tiba saatnya Tuhan akan menyediakan buat kita. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Baik saudara dikasih Tuhan, saya akan lanjutkan sebuah kisah, dan dimana tadi kita sudah mengikuti kisah daripada murid-murid Yesus bersama tuannya Adonai Yesus Kristus di atas kapal. Saudara dikasih Tuhan, sekarang kita akan belajar sebuah kisah, yaitu ini, raksasa kehidupan. Raksasa kehidupan ini apa, saudara? Apa yang menjadi raksasa kehidupan saudara saat ini? Masing-masing punya raksasa kehidupan, yaitu apa yang membuat jiwa kita takut, khawatir. Mata jasmani kita melihat segala sesuatu dan menjadi ciut nyari kita. Kita takut lihat fakta kehidupan, baik itu sakit penyakit, baik itu keadaan situasi. Mari saudara, bukan yang dilihat oleh mata rohani kita. Nah saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sini di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 45 sampai 47 saya bacakan saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ketika bangsa Israel dihadapkan oleh bangsa Filistin untuk diajak perang, tapi perangnya ini aneh. Perang hanya satu orang untuk diajak duel. Yang datang adalah Goliat, raksasa Goliat. Kalau kita hitung hari ini tingginya 2,7 meter tinggi. Raksasa berketopongkan, perisaikan, berbaju cirah. Itu beratnya 68 kilo. Saudara, semua ada ketopongnya, kepalanya. Sebuah tantangan di mana bangsa Israel ciut nyalinya. Mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Mereka mengukur dengan pikiran manusia mereka. Mereka dengan mempertimbangkan dengan keberdayaan manusia. Tidak ada satupun yang berani, termasuk Raja Saul, termasuk panglima perangnya. Kita tahu Daud datang. Nah, saya bacakan lagi, saudara udah ketemu 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, ini sudah terjadi belum? Masih hadapan Daud dengan Goliat. Daud berkata, hari ini engkau akan mati di tanganku. Mayatmu tak potong, dan orang-orang Filistin akan kuhabisin, dan akan menjadi makanan-makanan burung. Ini tentang iman yang tadi kita baca. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Daud mengharapkan kemenangan yang luar biasa. Kedua, Daud belum melihat, tapi dia ucapkan. Itu perkataan iman orang percaya. Nah saudara kasih Tuhan, ada satu hal kita ingin melihat bahwa Daud ini luar biasa. Apa yang menjadi kunci kemenangan Daud untuk menaklukkan raksasa ini? Menaklukkan, mengalahkan. Hari ini bagaimana Tuhan ajar saudara saya untuk belajar kepada Daud yang kecil ini. Satu, Daud katakan, aku mendatangi engkau dengan kuasa
Tuhan Allah semesta alam, Allah El Shaddai. Hari ini kita hadapin semua apa itu ancaman kehidupan kita, virus. Kita katakan, saya punya Tuhan yang lebih besar daripada perkara persoalan yang sedang dihadapi dunia. Saya punya kuasa, karena Tuhan berikan saya kuasa untuk menaklukkan raksasa-raksasa tersebut. Saudara kasih Tuhan. Kedua, Daud katakan, I will walk and experience daily. Daud punya pengalaman hari ke hari, berjalan bersama dengan kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami urapan Tuhan, sehingga Daud pernah menaklukkan singa, serigala, dan macan. Daud kecil ini, dia berjalan bersama Tuhan yang besar. Daud yang tidak berdaya bersama kuasa Allah El Shaddai melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hari ini saudara saya, milikilah spirit of David ini. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut, saya mau katakan, di balik goncangan hari-hari ini, apa yang perlu kita sikapi? Semua aspek kehidupan manusia boleh katakan hari ini shutdown. Bukan aja masalah politik. Hari ini negara-negara berhenti perang loh. Mau diketahui, semua peperangan berhenti semua sekarang. Permusuhan yang begitu sengit antara Amerika dengan China juga berhenti. Semua lagi unity. Seolah-olah semua dari bahu-membahu untuk menolong, diluputkan diri mereka masing-masing. Tetapi goncangan demi goncangan datang. Aspek kehidupan, hampir semua aspek ekonomi khususnya shutdown. Stock exchange, stock market, bursa saham itu jatuh meroket. Bukan meroket, meluncur namanya ya. Jadi jatuh benar. Kita percaya di balik guncangan ini guncangan saudara. Wahyu 12 ayat 12 jelas katakan, karena itu bersukacitalah. Saudara, saya harus bersukacita hari-hari ini. Hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakakan kamu hai bumi. Orang bumi saya orang dunia, orang yang tidak percaya. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah amat singkat. Saudari kasih Tuhan, saya tidak cerita, tidak berbicara panjang lebar mengenai hari kedatangan Tuhan, tetapi He is on the way. Nah, kita lihat di bawah, di sini lihat gempa bumi, bencana terjadi di mana-mana, isabur tanda-tanda. Nah, saudara, orang begitu ketakutan, mencekam, memborong semua barang-barang, khususnya ada di Eropa, di Australia, itu namanya toko-toko serba, supermarket, minimarket, kosong semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah semua aspek kehidupan yang menggoncang manusia. Di balik itu, saya mau sampaikan, ada dua perkara yang Tuhan izinkan. Apakah terjadi goncangan di dunia ini? Tuhan tidak tahu. Tuhan kita yang merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara saya sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Saudara, pertama, itu akan terjadi pertobatan massal, akan terjadi mega lawatan Tuhan atas umat manusia. Hari-hari ini mereka gentar, manusia gentar. Dengan apa yang terjadi, semua berseru mencari Tuhan Juru Selamat. Hari-hari ini mereka mencari obat untuk bisa memulihkan orang namanya yang PDP, ya pasien dalam pemantauan, maupun orang yang terkena positif COVID, Corona. Cari obat. Ada yang lewat jahe, ada lagi bawang putih, bawang merah, dengan udara uap dari daun serai, daun sirih, banyak. Itu adalah ini. Tapi apapun juga manusia sedang mencari sebuah kesembuhan ilahi.
Bapak Ibu sekalian, percayalah, lawatan Tuhan itu akan terjadi. Yesus akan datang bila segala sesuatu pemulihan itu sudah terjadi. Saudara, itu pertobatan massal. Yang kedua, kita akan lihat goncangan dalam aspek ekonomi. Saudara, saya juga ngalamin. Kenapa kita alamin? Ya karena dunia sedang mengalami. Tetapi ada bedanya at the end. Kita dalam proses kita alamin. Saudara ingat Kaleb dengan Joshua. Mereka ada dua orang yang sangat berbeda. Jiwa mereka sangat dikasihi Tuhan. Tuhan janjikan Joshua dan Kaleb, mereka akan masuk tanah Kanaan. Sedangkan bangsa Israel akan dibinasakan dengan usia 40 tahun ke atas. Apakah Joshua dan Kaleb tidak ikut mengelilingi 40 tahun di padang gurun? Ikut mengelilingi, ikut menderita. Tapi at the end, pada akhirnya kita tahu bahwa Joshua dan Kaleb, mereka membawa angkatan generasi Joshua ini masuk ke tanah Kanaan. Hari ini kita boleh mengalami itu. Ekonomi kita mungkin shutdown juga. Toko-toko kita tutup. Mungkin hari ini kita masuk ke satu tahap namanya selah. Kalau saudara baca Mazmur, itu ada selah. Itu perhentian sejenak. Saudara jangan bingung. Jiwa kita harus tenang. Itu sementara saja. Kita tetap beriman. Bapa di surga akan memberkati kita kembali satu saat dengan berlipat kali ganda dengan berkatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh katakan, kita adalah orang beriman. Saudara buka Hagai pasal 2. Sayang saya tidak menyediakan firman Tuhan di tempat ini. Saudara buka Hagai pasal 2 ayat 6. Saya minta saudara baca kita sama-sama. Saudara orang yang punya iman, mari kita baca sama-sama Hagai pasal 2 ayat 6. Udah ketemu? Saudara-saudara di rumah. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kata Tuhan. Kepunyaanku lah emas, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara kasih Tuhan, dikatakan perak dan emas punya Tuhan. Dia Tuhan bukan bicara kaya, tapi sangat maha kaya karena dia sang pencipta. Apa yang kita takut, apa yang kita khawatir tentang ekonomi? Hari ini sekali lagi, mungkin saudara saya, kita sedang shutdown, sedang berhenti. Tapi percaya, kita tetap beda dengan orang dunia. Orang dunia tidak ada pengharapan. Saudara saya punya pengharapan, pemeliharaan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikian juga di Yesaya 60 ayat ke-5. Yesaya 60 ayat ke-5 dikatakan, pada waktu itu aku akan heran melihat dan berseri-seri. Pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan didapati saudara saya tetap setia, tetap beriman kepada dia. Waktu itulah aku akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadaku, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Ayat ke-6, Yesaya 60 ayat ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahku, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudari kasih Tuhan, bila kita belajar, ada kelimpahan di dalam Tuhan, ada pengharapan. Tiba waktunya saudara saya tetap menggenapi firman Tuhan, bahwa saudara saya akan diangkat di atas segala bangsa, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Amin saudara. Kita harus punya iman itu. Demikian tadi kita juga mengimanin bahwa di balik daripada bencana malapetaka dunia ini, bumi digoncang, Tuhan punya sebuah rencana ilahi besar, yaitu lawatan Tuhan atas jiwa-jiwa
maka akan terjadi pertobatan massal. Kalau kita baca Yesaya 60, saudara masih di Yesaya 60, kita lihat ayat kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan, bicara darkness, kuasa kegelapan. Berbicara manusia digelapin, tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hari ini bangsa-bangsa sedang masuk dalam keadaan kelam. Tetapi orang yang beriman akan melihat terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ke-7 kita lompat. Inilah lawatan Tuhan yang kita tungguin. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara kasih Tuhan, sungguh yang kita nantikan sebentar ada di depan mata. Mari saudara hari ini tetap bersemangat. Bangunkan iman kita, bangunkan, bangkitkan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pemulihan segala sesuatu itu akan terjadi dulu sebelum Yesus Kristus datang. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita lever ketergantungan hati kita hari ini kepada siapa? Kepada kuasa kasih Tuhan kah? Atau kepada dunia dengan mamon dan harta kekayaannya? Kesenangan, kenyamanan di dalam dunia? Atau engkau dan saya? Mungkin hari-hari ini kita juga ikut menderita, tapi biarlah hati kita tetap bersuka cita. Kerajaan Allah datang dalam hidupmu dan hidupmu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, kata Rasul Paulus. Kerajaan Allah soal kebenaran, yaitu firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu tiap hari. Manusia roh kita harus terus bangun dewasa. Hati kita harus dipenuhi. Kedua, sukacita. Sukacita, hati yang penuh sukacita, itu adalah obat yang manjur. Orang yang hatinya sukacita, maka badannya, tubuhnya akan sehat. Percayalah, kalau ada sukacita. Kalau sebaliknya bukan sukacita, ya kan, hati yang pahit, hati yang sedih, maka itu mengeringkan tulang kita. Hati yang risau, hati yang mencekam. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Cerita tentang tenang. Yesus katakan tenang. Mari saudara kasih Tuhan, saya rindu semua kita itu ada di dalam trust in Him. Berserah total. Di dalam berserah total mengandung sebuah keyakinan bahwa Jesus, God love us, love you and love me. Sebuah cinta Tuhan yang tidak terbatas, yang tanpa syarat. Seorang anak kecil percaya kepada ayah dan ibunya. Demikian kita harus percaya kepada ayah dan ayah kita, di Bapa kita di surga. Serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini bawa keluarga kita menghadap kepada Tuhan. Bawa keluarga kita bersembahkan di hadapan Tuhan. Bawa keluarga kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Mengucap syukur dan bersyukur dan bersyukur. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Kami sudah mendengar sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang sangat baik, amat baik dan teramat baik. Engkau Bapa yang sungguh rindu memeluk setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang punya sebuah cinta yang akan menyatakan senantiasa apa yang menjadi isi hati, kerinduan hati-Mu, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata, Tuhan turut bekerja dan Tuhan turut berkarya dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap kekuatan dan segenap jiwa kami. All of the best Bapak akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan anugerah dan berkat kasih sayang-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga akan digenapi dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah dilihat mata kami, apa yang tidak pernah dengar telinga kami, apa yang tidak pernah timbul hati kami. Bapa di surga,
akan menyediakan semua yang terbaik buat kami yang mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, hati yang melekat kepada Engkau sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Karena dalam Mazmur 91 ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Tuhan akan meluputkan engkau dan saya dari segala penyakit sampar, dari segala virus, dari segala panah-panah yang dahsyat yang berterbangan di siang hari. Dan Bapa di surga akan membentengi engkau dan saya dari segala perkara-perkara yang Bapa tidak izinkan. Percayalah Dia dengan segenap hatimu. Lekatkanlah hatimu kepada Dia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah kuat, bangkitkan imanmu, bangkit semangatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, Tuhan akan meteraikan kepada jemaat-Mu. Pelihara mereka dengan kasih setia-Mu, pelihara mereka dengan anugerah kasih rahmat-Mu yang berlimpah-limpah. Berkati mereka dengan kekuatan ilahi. Berikan karunia iman kepada setiap jemaat yang mendengarkan sabda firman-Mu ini. Menjadi kuat, menjadi bagian kami akan meraih, menggenapi Hagai pasal 2, menggenapi Yesaya itu Tuhan, bahwa semua harta kekayaan seberang lautan dari bangsa-bangsa itu akan dibawa unta-unta, bawa ke dalam kehidupan kami. Kami bukan semakin turun, kami akan semakin naik dan semakin naik. Kami akan diangkat di atas segala bangsa, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kami tidak meminjam lagi, tapi kami akan melunasi setiap pinjaman kami, dan Tuhan yang melunasinya. Dan bahkan kami akan memberi pinjaman, bahkan hidup kami dilimpahi berkat. Bahkan Tuhan, anak cucu kami akan perkasa. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu kami akan memberikan roti kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Akhir kata, sekali lagi hamba-Mu menghadapkan, menyerahkan segenap jemaat di dalam tangan kasih-Mu. Engkau Bapa Gembala yang agung, Bapa yang penuh cinta. Penuhi mereka, peluk mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai ketemu di lain kesempatan.